bersyukur Tuhan Yesus, sebab Tuhan ada menyertai kami sepanjang waktu. Bahkan hari ini, hari mujizat bagi kami. Karena Allah yang dahsyat berjalan bersama kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
bersamaku, ya Allahku, berkaryalah di dalamku, ya Roh Kudus, haleluya. Ku perlu Roh Kudus, ku perlu kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhanku, Engkau baik, penuh kasih karunia. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, bersama-Mu kami kuat. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu sekalipun tidak bertatap muka. Tapi kesempatan ini Tuhan berkenan kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Itu penting, lebih penting dari segala gerakan kita yang lain di dalam dunia ini, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, gunakanlah kesempatan ini untuk betul-betul merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa, ya saudara. Tuhan, kesempatan
yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih bisa menikmati firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, urapilah firman-Mu supaya kami dapat mengerti dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca bersama-sama ya di dalam Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai 4 ya. Ini ayatnya singkat-singkat dan gampang dimengerti, tetapi juga tidak gampang untuk dimengerti ya saudara. Oleh sebab itu mari kita coba membaca ini ya. Dikatakan di sini begini saudara. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan ditinggikan mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ya, kita baca sampai di sini saja. Sebetulnya seluruh pasal itu bagus sekali. Cuma untuk menyingkat waktu ya, kita akan baca sampai di sini saja. Tetapi walaupun sampai di sini saja ya, tetapi kalau saudara mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, maka saudara melalui firman Tuhan ini, saudara diberkati kehidupan rohani kita. Ya, saudara. Mari saya akan coba ya, mulai dari ayat 1 ya. Dikatakan begini, ayat 1 itu dimulai dengan haleluya ya. Haleluya itu kata-kata sulit untuk diterjemahkan ya. Tetapi haleluya itu merupakan suatu pujian, suatu sanjungan kepada Tuhan ya. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih ya, pujilah Tuhan. Lantas mungkin ya kita sering juga memikirkan, ya saya sebagai anak-anak Tuhan ya, secara langsung
atau tidak langsung, ya, saya ini sudah memuji Tuhan. Ya. Kalau dikatakan anak-anak Tuhan atau orang Kristen, secara tidak langsung saya ini sudah memuji Tuhan. Ya. Tetapi pengertian pujilah Tuhan bukan saya sebagai orang Kristen. Tetapi pujilah Tuhan itu Tuhan menghendaki sebagai orang Kristen harus penampilan kita. Ya, saudara. Penampilan kita. Penampilan kita itu apakah dari penampilan kita itu orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa menikmati sesuatu yang dari Tuhan di dalam hidup kita. Umpamanya, saudara, kita itu hidup dalam sukacita. Ya, rumah tangga kita itu penuh damai sejahtera. Dan terhadap orang-orang kita itu mempunyai sikap yang biasanya disebut ramah, suka menolong, dan memperhatikan orang-orang yang kita tahu di sekitar kita. Ini salah satu faktor, ya, yang disebut nama Tuhan dipuji. Ya. Sebaliknya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, rumah tangga itu kacau. Sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya. Mbek tonggo teparu itu ndak akur. Ya. Sering marah. Ada kebencian. Itu faktor yang menentukan bahwa kita ini anak Tuhan, tetapi kita tidak bisa memuji nama Tuhan. Ya. Oleh sebab itu di dalam pembacaan kita itu dikatakan, pujilah Tuhan, hei hamba-hamba Tuhan. Pujilah namanya. Loh, saudara tentu akan tanya, pujilah Tuhan, hei hamba-hamba Tuhan. Loh, kita ini orang Kristen sering disebut anak-anak Tuhan. Tetapi kok disebut hamba? Mungkin saudara ingin bertanya, loh, saya ini orang Kristen sering disebut anak Tuhan. Tapi kok di sini kok dipakai kata hamba-hamba Tuhan?
pengertian kita, saudara, pengertian kita. Hamba itu adalah orang bawahan. Orang yang sebetulnya tidak terlalu menonjol. Orang yang kurang diperhatikan. Ya. Malahan kalau saudara baca di dalam surat Korintus, ya, hamba-hamba itu bukan kita itu milik kita. Tetapi hamba itu kita itu miliknya Tuhan. Ya. Kita sering berpikir, saya nih boleh dikatakan hamba Tuhan. Upamanya pendeta itu hamba Tuhan. Tetapi pendeta kan kepribadiannya itu miliknya sendiri. Tetapi kitab suci berbicara yang disebut hamba-hamba Tuhan, ya, itu kita itu bukan milik kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan kita tidak berhak atas diri kita. Waduh, kok sampai di situ ya? Kita tidak berhak atas diri kita. Yang berhak atas diri kita itu ialah Tuhan. Itu yang disebut hamba-hamba Tuhan. Nah, kata-kata ini ya mungkin penyusun daripada Alkitab itu terpengaruh oleh situasi pada saat itu, ya. Saudara pasti tidak asing, ya, mendengar bahwa banyak orang-orang itu, terutama orang-orang Afrika itu, ya saudara, dan sekelilingnya itu sering ditangkapi, ya, terus dijual, saudara, ditangkapi, dijual. Seperti orang menangkap binatang terus dijual. Ini orang-orang itu ditangkapi, laki perempuan, ditangkapi, dijual. Lantas orang yang membeli, orang yang dijual itu orang tuh haknya dia sudah, sebab sudah dibeli. Haknya dia. Nah, orang yang sudah dibeli itu haknya tuannya. Dia tidak punya hak lagi. Upamanya tuannya itu mau mukul, dia tidak bisa membalas. Jangankan memukul, mau dibunuh. Tidak ada hukum yang mengadili orang yang membunuh hamba. Sebab hamba itu sudah miliknya. Ya, sudah miliknya dia, bekerja tapi dia bukan miliknya dia. Nah, saudara-saudara, ya, di sini dikatakan hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen, ya saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu sebetulnya diri kita itu bukan milik kita. Diri kita itu adalah miliknya Tuhan. Bedanya tuh, saudara-saudara.
Tuhan yang memiliki kita itu Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, maha hadir. Dia tahu keadaan kita itu, dia tahu. Maha hadir, maha kuasa, tetapi juga maha kasih. Sehingga saudara, kalau sampai kita itu hamba-hamba Tuhan, kita itu milik Tuhan, segala gerak langkah kita itu harus memuji nama Tuhan. Dalam segala gerak langkah kita, bukan memuji dirinya sendiri, tetapi memuji Tuhan. Kalau itu bisa terjadi pada diri kita, saudara, maka hidup kita itu tidak perlu takut. Lantas bilang, loh, saya kan mempunyai hak untuk hidup, untuk bergerak menurut kehendak saya. Itu kan kehendak daging. Kehendak daging itu dikuasai oleh setan. Seluruh gerak langkah kita itu untuk diri sendiri. Karena setan itu mau supaya kita ini terpisah dengan Allah. Tetapi kalau dikatakan hamba-hamba Allah, itu kita harus berkata, aku memuji Engkau, bukan memuji diriku sendiri, tetapi memuji Engkau Tuhan, sebab aku itu milik-Mu. Kalau aku itu milik-Mu, ya, saudara pernah dengar ada kata-kata, aku itu dipelihara seperti biji matamu. Oh, saudara-saudara, seringkali kita ini salah mengerti. Ya, seringkali kita itu tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bilang hamba-hamba, itu kita harus tunduk pada segala perintahnya. Kitab suci itu merupakan kitab untuk petunjuk-petunjuk di mana kita harus mengikuti segala petunjuknya. Ya, supaya kita hidup di dunia ini, kita dipelihara. Seperti dikatakan, seperti Tuhan memelihara biji matanya. Nah, kalau kita ini dipelihara oleh Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu susah, tidak perlu menderita, sebab Tuhan sudah menjamin kebutuhan hidup kita, baik makanan, baik kesehatan, baik keselamatan dari bahaya apapun juga. Lebih daripada semuanya itu, kita dijamin untuk mencapai suatu hidup yang akan datang,
yaitu hidup yang kekal. Nah, sebetulnya saya ingin teruskan, bagus sekali. Cuma saudara-saudara mengingat waktunya ya. Yang penting pujilah Tuhan. Itu memuji Tuhan itu bukan kita sebagai manusia memuji Tuhan, tetapi hamba itu miliknya Tuhan. Jadi kita ini orang Kristen, kalau kita sadar siapakah kita ini, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Maka dalam hidup kita itu kita harus memuji Tuhan. Malahan ayat yang ketiga dikatakan, dari terbit matahari sampai terbenam. Artinya sepanjang hari hidup kita itu selalu memperkenankan hati Tuhan. Itulah yang dinamakan anak-anak Tuhan. Sekaligus kita itu juga hamba-hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa ya saudara. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dan mohon Roh Kudus, Parakletos, penolong, menolong kami lebih mengerti. Dan dari mengerti itu kami melakukan kehidupan kami. Seperti yang firman Tuhan, kami itu bukan hamba dosa. Tetapi kami adalah hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan atas doa kami yang kami persembahkan demi nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.